إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab qauli ma sya'allah wa syi'ta. Bab tentang ucapan masyaallah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Baik, permasalahan ini telah kita singgung sebelumnya, namun karena pentingnya untuk dijelaskan masalah ini, sehingga beliau rahimahullahu ta'ala membuat bab tersendiri sebagai peringatan bahwasannya di dalam ucapan kita harus beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengucapkan kata-kata yang mengandung penyamaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, meskipun hati kita tidak bermaksud demikian, namun tetap saja tidak boleh, karena hal itu termasuk kategori asyirkul asghar, syirik kecil yang menafikan kesempurnaan tauhid. Akan tetapi kalau seorang mengucapkan masya Allah wa syi'tah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, disertai dengan keyakinan akan samanya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang dia maksudkan tersebut, makanya adalah asyirkul akbar, syirik besar yang bisa menyebabkan kemurtadan dari Islam. Baik, bab tentang ucapan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Beliau menyebutkan beberapa dalil. Qala al-muallif rahimahullah an Qutailah, dari Qutailah. Beliau adalah seorang sahabiyah, Qutailah binti Sayfi al-Juhaniyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, bahwasanya ada seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Innakum tusyrikuna taquluna ma sya'allahu wa syi'tah." Sesungguhnya kalian telah menyekutukan Allah karena kalian mengatakan masyaallah wa syi'tah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taquluna wal Ka'bah, dan kalian bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu ay yaqulu bi rabbil Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, yakni para sahabat, apabila mereka ingin bersumpah, maka hendaklah mereka mengucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, bukan demi Ka'bah tapi Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ay yaqulu ma sya'allahu thumma syi'tah, dan hendaklah mereka mengucapkan sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendakmu. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu, diriwayatkan oleh al-Imam an-Nasa'i dan beliau mensahihkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan beliau mensahihkannya, dan disepakati oleh al-Zahabi, juga disahihkan oleh Syekh al-Albani rahimahullahu taala di dalam as-Sahihah. Baik. Hadis ini bercerita tentang seorang Yahudi, di mana mereka adalah kaum yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab, yaitu kitab Taurat. Hanya saja sebagian isi kitab ini sudah tidak benar karena telah mereka tambahi, dan ada yang mereka kurangi, namun masih ada bagian-bagian yang benar, yang bersesuaian dengan syariat Islam. Karena memang Taurat asalnya dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah tidak menjamin untuk selalu menjaga kitab Taurat, menjaga keasliannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjamin Al-Quranul Karim untuk dijaga. Sehingga suatu hari Yahudi ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada beliau. Ulama menjelaskan maksudnya Yahudi ini ingin mencela. Dia ingin mencela dengan mengabarkan bentuk kesyirikan yang mungkin pernah dia dengarkan dari sebagian sahabat yang baru masuk Islam.
Wajar saja orang yang baru masuk Islam belum mengetahui banyak dari hukum-hukum syariat sehingga mereka tersalah. Maka Yahudi ini mau mencela dan menjatuhkan kaum muslimin, sehingga dia menyebutkan tentang bentuk kesyirikan yang dia ketahui dari kitab mereka. Lalu Nabi SAW menerima apa yang dikatakan oleh Yahudi ini, walaupun dia maksudnya mencela, walaupun dia adalah musuh, tetapi apabila yang dia sampaikan benar, maka diterima oleh Nabi SAW. Dia katakan, sesungguhnya kalian menyekutukan Allah dengan ucapan pertama, Masya Allah wa syi'tah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Kedua, karena bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wal Ka'bah, demi Ka'bah. Maka Nabi SAW tidak mengingkari ucapan Yahudi tersebut, menunjukkan bahwasannya wajibnya kita menerima al-haq walaupun datangnya dari orang yang bukan termasuk ahlul haq, bukan termasuk pengikut kebenaran. Apapun datang dari orang yang kita benci, tidak kita sukai, dari musuh, seorang Yahudi. Tapi kalau dia katakan benar, kita terima kebenaran yang dia sampaikan. Maka Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin, kalau mereka mau bersumpah, janganlah mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah, tetapi warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rela dipersekutukan, tidak ridho dipersekutukan meskipun dengan satu makhluk yang mulia, yakni Baitullah Al-Ka'bah, yang Allah wajibkan untuk seluruh kaum muslimin datang ke Baitullah ini untuk menunaikan haji dan umrah. Walaupun begitu Allah tidak rela dia dipersekutukan dengan makhluk apapun. Meskipun orang yang menyekutukannya ini hanya di dalam ucapan, dia tidak bermaksud di dalam hati untuk mengagungkan atau menyamakan Ka'bah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tetap saja itu termasuk kategori syirik di dalam ucapan, yaitu asyirkul asghar. Apabila seorang bersumpah dengan demi Ka'bah atau demi Rasul, demi Jibril, demi wali fulan dan fulan dan seterusnya, itu tidak boleh, sebagaimana telah lewat pembahasannya. Yang benar diucapkan adalah warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, wallahi, warrahman, dan seterusnya, dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW meluruskan ucapan yang benar, bukan Masya Allah wa syi'tah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, tetapi Masya Allah thumma syi'tah, sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini subhanallah, hanya berbeda satu atau dua huruf saja telah mengantarkan seseorang pada kesyirikan. Menunjukkan masalah ini bukan masalah sepele, harus benar-benar diperhatikan. Hanya beda satu atau dua huruf. Masya Allah wa syi'tah, dengan menggunakan wa syi'tah, wa huruf waw, itu syirik. Dirubah dengan summa, Masya Allah summa syi'tah, sesuai dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendakmu. Ini tidak mengandung syirik. Sebab di dalam bahasa Arab, apabila dengan menggunakan kata waw, menunjukkan adanya taswiyah bainallahi wa baina khalqih, penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Adapun dengan summah, itu menunjukkan tertib wa tarakhi, yakni sesuai dengan kedudukan masing-masing. Maka tidak boleh seorang mengucapkan kata-kata yang di dalamnya terkandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya, sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dalil yang berikutnya, walahu aidan an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masya Allah wa syi'tah, bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa syi'tah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah atau sekutu bagi Allah? Bal masya Allah wahdah, ini ucapan yang salah, tapi ucapkanlah masya Allah wahdah, sesuai dengan kehendak Allah yang satu saja. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Baik, hadis ini menegaskan hadis yang sebelumnya, bahwasanya ucapan masya Allah wa syi'ta terkandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
Aj'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka sepatutnya seorang muslim menghindari ucapan seperti ini. Iya, dan ini termasuk asyirkul asghar. Hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan saudara kita. Jangan didiamkan. Dan orang yang diingkari kemungkarannya, jangan dia mengatakan kepada saudaranya, kamu jangan suka menyalah-nyalahkan, jangan suka menyalahkan orang lain. Tidak seperti itu adab seorang yang dinasihati. Tapi hendaklah dia menerima hal tersebut. Bahkan meskipun dinasihati oleh seorang Yahudi, walaupun Yahudi ini sebenarnya tidak berniat menasihati Rasulullah SAW, dia cuma ingin merendahkan Rasulullah SAW. Tapi karena yang dia ucapkan adalah kebenaran, walaupun dia sudah menyalah-nyalahkan Rasulullah SAW, tapi beliau menerimanya. Maka orang yang dinasihati itu mestinya bersyukur, ya, karena saudaranya mau menasihati dirinya. Dan inilah sebenarnya hakikat persaudaraan yang sejati. Bukannya membiarkan saudara kita terus-menerus terjatuh dalam kesalahan karena khawatir hubungan kita dengan dia menjadi retak, atau khawatir dia mengatakan kepada kita, kamu jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW, beliau menyalahkan yang memang salah dan membenarkan yang memang benar. Tujuannya apa? Untuk menasihati, bukan untuk merendahkan. Maka termasuk kesalahpahaman kalau seorang dinasihati lalu dia menyangka dia sedang direndahkan. Iya. Maka dari hadis-hadis ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat besar akan pentingnya saling nasihat menasihati. Karena kalau kita biarkan tidak ada nasihat menasihati, tentunya saudara kita akan terus-menerus berada di atas kesalahan dan dia terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih berbahaya lagi, kemungkaran itu akan terus tersebar sehingga semakin lebih besar kerusakannya dan semakin sulit untuk merubahnya. Baik. Hadis ini juga menunjukkan perhatian yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid dan menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Maka sepatutnya umat Islam pun tidak meremehkan permasalahan tauhid. Bukan korupsi dosa yang paling besar sehingga kita harus turun ke jalan, berteriak-teriak di jalan. Dan ini termasuk bentuk pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin. Padahal kesyirikan di sekitar kita tidak pernah ada usaha untuk merubahnya. Atau banyaknya orang-orang yang meninggalkan sholat, itu dosanya jauh lebih besar dari korupsi. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Shalah, ulama seluruhnya sepakat dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dari dosa pembunuhan, dosa berzina, dosa mencuri, dan sebagainya. Sebab meninggalkan sholat adalah termasuk kekufuran. Karena Nabi SAW bersabda, "Baina syirki wal kufri tarkus sholat. Baina ar-rajul wa baina syirki wal kufri tarkus sholat." Dalam hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Antara seseorang dan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ini sholat, apalagi tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka sudah sepatutnya bagi umat Islam untuk lebih memperhatikan permasalahan tauhid dan mengkhawatirkan kesyirikan. Kalau perlu dibentuk KPK, Komisi Pemberantasan Kesyirikan. Baik, dalil yang berikutnya, Walid bin Majah an Tufail akhi Aisyah li ummiha radhiyallahu taala anhum ajma'in. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Tufail. Beliau adalah At-Tufail Ibnu Abdullah Ibn Al-Harith Al-Azdi, sahabiyun radhiyallahu taala anhu, saudara seibu Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau tidak memiliki hadis, kata para ulama, dia tidak meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis ini. Iya. Beliau mengatakan, "Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud." Aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Fakultu, lalu aku berkata kepada mereka, "Innakum la'antumul qaum laula annakum taqulun Uzair ibn Allah." Sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling terbaik, adalah kaum yang paling terbaik, andaikan kalian tidak mengucapkan Uzair itu anak Allah. Ini diantara
kesyirikan dan kekafiran orang Yahudi. Mereka mengucapkan Uzair anak Allah. Lalu orang-orang Yahudi ini menjawab, wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kalian juga adalah kaum yang terbaik andaikan kalian tidak mengucapkan masya Allah wa syaa Muhammad, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Summa marartu binafarin minan nasara. Kemudian aku melewati sekelompok orang Nasrani. Faqultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibnullah. Sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik andaikan kalian tidak mengucapkan Yesus itu anak Allah. Lalu mereka menjawab, wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Sesungguhnya kalianlah umat yang terbaik andaikan kalian tidak mengucapkan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Maka ketika pagi menjelang, aku kabarkan mimpi tersebut kepada beberapa orang. Summa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqala. Lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku kabarkan mimpi tersebut, maka beliau bersabda, yarhamukallah, hal akhbarta biha ahadan? Apakah engkau telah menyampaikan mimpi ini kepada seseorang? Qultu na'am. Aku katakan iya. Maka beliau bersabda, fahamidallah wa asna alaih. Sebelumnya beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Summa lalu beliau mengucapkan amma ba'd, fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Sesungguhnya Tufail telah melihat di dalam mimpinya dan telah dia kabarkan kepada beberapa orang dari kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan satu kalimat, tidak ada yang menghalangiku untuk mengalarang kalian kecuali karena ini dan itu. Ya, disebutkan di dalam riwayat yang lain, yakni al-haya, rasa malu yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melarang hal tersebut. Dijelaskan oleh para ulama karena belum adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala taqulu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau larangan dari Allah, maka janganlah kalian mengucapkan masya Allah wa syaa Muhammad, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Walakin qulu, tetapi katakanlah masya Allah wahdah, sesuai dengan kehendak Allah saja. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Baik, hadis ini menekankan apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam hadis-hadis yang sebelumnya tentang larangan mengucapkan masya Allahu tsumma syi'ta atau masya Allahu, larangan mengucapkan masya Allahu wa syi'ta atau masya Allahu wa syaa fulan. Ya. Meskipun fulan di sini adalah makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, atau seorang rasul yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya beliau dengan kemuliaan yang ada pada diri beliau tidaklah sedikit pun memiliki karakter rububiyah dan uluhiyah. Beliau tidak bersama Allah, tidak pula membantu Allah, bersekutu bersama Allah di dalam melakukan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau berkehendak, namun Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai apa yang dikehendaki oleh beliau. Demikian pula sebaliknya, kalau Allah berkehendak, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkehendak, tetap saja apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi, walaupun tidak dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buktinya, sejumlah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mati di atas kekafiran. Iya, karena dari kalangan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat menghendaki adanya hidayah bagi mereka, tetapi Allah tidak menghendaki. Ya, di antaranya telah kita bahas bab khusus tentang kesedihan yang mendalam, ya, dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya Abu Thalib di atas kekafiran. Meninggalnya Abu Thalib di atas kekafiran, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam
sangat menghendaki beliau mendapatkan hidayah. Tapi Allah tidak menghendaki. Maka kehendak makhluk tidak sedikit pun berpengaruh pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga sekaligus menunjukkan makhluk itu memiliki kehendak. Sehingga ini merupakan bantahan kepada Qadariyah atau kepada orang-orang yang kepada Jabariyah yang mengingkari kehendak makhluk. Kalau Qadariyah sebaliknya, mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada mereka yang mengingkari adanya kehendak makhluk. Mereka menganggap makhluk itu hanya seperti wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Tidak ada kehendaknya sama sekali. Sehingga kalau berbuat maksiat katanya jangan disalahkan, karena itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Makhluk juga memiliki kehendak. Buktinya apa? Kalau di dalam masalah dunia seorang diberikan pilihan antara dua pilihan, yang baik dan yang buruk, tentunya dia akan memilih yang baik, meninggalkan yang buruk. Maka di dalam masalah agama sama saja. Seorang melakukan kebaikan dan keburukan itu adalah pilihan dia sendiri, kehendak dia sendiri. Walaupun kita katakan kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Artinya walaupun dia sudah berkehendak, tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak, walaupun tidak sesuai dengan kehendaknya, pasti akan terjadi. Oleh karenanya, termasuk kesyirikan seorang mengucapkan Masya Allah wa sya' fulan, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak fulan. Karena dalam ucapan tersebut terkandung penyamaan antara Allah dan makhluknya. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya seorang itu hendaklah memperhatikan mimpinya. Dan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam as-sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Mimpi yang baik itu merupakan satu dari 46 bagian kenabian. Hanya saja perlu diingatkan bahwa dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mimpi itu bukan sebagai sumber syariat, bukan dalil. Sehingga dalam hadis ini bukan mimpi yang dijadikan dalil, tapi persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari mimpinya, maka tentunya tidak akan menjadi dalil. Jadi termasuk penyimpangan kalau seorang mendasarkan amalannya pada mimpi. Oh, saya mimpi bertemu ini, dia kasih amalan ini dan itu, lalu saya amalkan. Tidak boleh. Kecuali kalau bersesuaian dengan Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, seperti hadis yang sebelumnya, adalah wajibnya menerima kebenaran. Wajibnya menerima kebenaran meskipun disampaikan oleh orang yang bukan pengikut kebenaran tersebut. Apalagi kalau disampaikan oleh saudara kita kaum muslimin yang menginginkan kebaikan untuk kita, maka bukan termasuk adab yang baik kalau kita dinasihati malah kita menuduh orang yang menasihati tersebut menginginkan keburukan untuk kita atau ingin merendahkan kita. Ini tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk saling menasihati. Namun tentu saja di dalam menasihati saudara kita kaum muslimin harus dimulai dengan cara yang lemah lembut, cara yang baik, sehingga dia bisa menerima kebenaran tersebut. Jangan sampai seorang menolak kebenaran bukan karena dia tidak suka mengikuti kebenaran, tetapi karena cara kita menyampaikan itu tidak baik, dengan cara yang membuat dia lari dari kebenaran. Baik. Demikian pula orang yang menerima suatu nasihat, jangan dia menyamaratakan setiap orang yang memperingatkan dirinya sebagai orang yang keras, padahal sudah disampaikan dengan lemah lembut, dengan baik. Tetapi dia katakan, dia masih saja mengatakan itu keras. Kenapa? Karena ternyata nasihat tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga dia menolak nasihat dengan ucapan itu keras, itu fanatik, dan seterusnya. Padahal sudah disampaikan dengan baik, disampaikan dengan lemah lembut. Cuman karena tidak sesuai dengan pendapat hawa nafsunya atau kelompoknya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dia katakan itu keras. Ini termasuk kesalahan. Dalam hadis ini juga terdapat peringatan dari kesyirikannya Yahudi dan Nasrani.
dan kekafiran mereka. Dan sebab kekafiran mereka yaitu berlebih-lebihan di dalam menghormati dan memuji orang-orang saleh. Orang Yahudi begitu menghormati dan mengagungkan Uzair sampai mereka mengatakan dia anak Allah karena kesolehan dan keutamaannya, sehingga mengantarkan mereka pada kekafiran, menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Nasrani begitu menghormati dan mengagungkan Nabi Isa alaihissalam sampai mereka berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam disembah oleh mereka. Yang awalnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Setelah kematian beliau, mereka memuji-muji Nabi Isa alaihissalam ini sampai akhirnya dia disembah dan mereka mengatakan dia adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kekafiran apabila seorang menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada peringatan akan bahaya berlebih-lebihan di dalam memuji dan mengagungkan atau menghormati orang-orang saleh. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, inna ma'ana abdun faqul abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam menghormati dan mengagungkan aku. Tidaklah aku ini kecuali seorang hamba. Jangan kalian berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi kesimpulannya, hadis ini atau bab ini menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid dan bisa mengantarkan pada hilangnya tauhid itu sama sekali, yaitu ucapan-ucapan yang di dalamnya terkandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Di antaranya ucapan Masya Allah wa syi'tah, yang sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Tetapi yang benar Masya Allah summa syi'tah, ya, sesuai dengan kehendak Allah kemudian sesuai dengan kehendakmu, atau Masya Allah wahdah, ya, sesuai dengan kehendak Allah saja. Ya. Semoga bisa menjadi nasihat bagi diri kami dan bagi kaum muslimin. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jadi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah dijelaskan tadi pembahasan yang masih berkenaan dengan tauhid, ya, pembahasan yang berkenaan dengan tauhid. Dan pada pembahasan ini dijelaskan tentang yaitu masalah syirik kecil pula, seperti pembahasan yang telah kemarin masih pembahasan tentang masalah lawan jenis dari tauhid itu syirik. Oleh karena itu, jazakallahu khair para pendengar Radio Da'wah Salafiyah. Terima kasih bagi Anda yang masih setia dengan kami di 107,7 FM Radio Da'wah Salafiyah. Kemudian bagi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang hendak memberikan pertanyaan melalui SMS, mungkin kami telah sampaikan kemarin, untuk sementara dialihkan ke nomor khas, ya, di 085 22 33 00595. Baik, saya akan ulangi, yaitu 085 22 33 00595. Jadi insyaallah seperti biasa pada akhir pembahasan yaitu kuliah subuh ini akan ada tanya jawab dan pertanyaan-pertanyaan bagi Anda semua yang belum dijawab, mohon maaf ya, karena pertanyaan yang masuk ke Radio Da'wah Salafiyah ini sangat banyak, jadi mohon antri. Kemudian kami berkehendak bagi Anda yang memberikan pertanyaan, kesetiaan Anda terus di 107,7 FM, jangan terluput dari jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh Ustaz Abu Abdillah Sofyan. Baik, untuk pertanyaan dan jawaban kami serahkan ke Ustaz atau Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Coba, jika bapak dari suami atau mertua meminjam uang, apakah hukumnya wajib bagi beliau untuk membayarnya sama seperti kepada orang lain? Sama saja, wajib. Hanya saja termasuk bentuk kebaikan yang besar, ya, kalau kita mensedekahkan uang tersebut, apalagi kepada mertua sendiri. Kalau kepada orang lain saja kita dianjurkan untuk bersedekah, apalagi kepada keluarga sendiri. Dan di situ terdapat dua kebaikan sekaligus, kebaikan menyambung silaturahmi dan kebaikan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Apabila orang yang kita berikan hutang itu
memiliki kesulitan, maka hendaklah diberikan kemudahan, ya, sampai dia memiliki kelapangan, ya, ditangguhkan waktu pembayaran hutangnya. Wa an tasaddaqu khairul lakum, apabila kalian mau bersedekah, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Baik. Dari Cintaratu, Ustaz, di wilayah saya umumnya petani menggadaikan sawah, dan selama uang belum dikembalikan, sawah tersebut digarap oleh penggadai dan hasilnya milik si penggadai. Bagaimana hukumnya? Ini tidak benar. Ini termasuk riba. Apabila orang yang meminjamkan uang tersebut mengelola sawahnya dan mengambil manfaat dari sawah tersebut, kecuali kalau sawahnya itu dibiarkan akan menjadi rusak, lalu dia mengeluarkan ongkos untuk mengelola sawah tersebut, dia boleh mengambil sekedar ongkos yang dia keluarkan. Sama seperti kalau yang digadaikan itu berupa hewan. Tentunya kalau tidak diberi makan, hewan itu akan mati. Maka dia boleh mengambil manfaat, ya, menggunakan hewan tersebut sesuai dengan ongkos yang dia keluarkan. Tidak boleh lebih. Karena kaidah yang disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang darinya kita mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Atau bentuk yang lain, boleh dengan cara bagi hasil, ya, seperti yang telah kita jelaskan, tetap dibagi hasil. Kalau dia kelola, tetap pemilik itu mendapatkan bagian. Karena hakikatnya kepemilikan tidak berpindah. Itu hanya sebagai barang jaminan, tetapi kepemilikannya tidak berpindah kepadanya. Jadi dia masih berhak memiliki. Jadi boleh dengan menggunakan bagi hasil, dan hasilnya seperti yang telah kita jelaskan, seperti yang biasa di masyarakat. Kalau pengelola biasa dapat 70, pemodal dapat 30, maka seperti itu. Jangan sampai dia merasa karena dia sudah berjasa meminjamkan uang, lalu dia mau mengambil lebih dari 70%. Padahal biasanya memang segitu, ya, didapatkan oleh pengelola tersebut. Jadi ini tidak benar. Ini termasuk riba. Bagaimana apabila orang tua meninggal, sedangkan selama hidupnya tidak pernah melaksanakan ibadah menurut agama Islam, tapi KTP-nya Islam? Apakah jenazah orang tua tersebut harus disolati? Kalau memang dia mampu untuk belajar Islam, mampu untuk mempelajari amalan-amalan Islam, dan tinggal di daerah kaum muslimin, sehingga tidak mungkin tidak, ya, kalau dia tidak mengetahui amalan-amalan tersebut, maka telah ditanyakan kepada Lembaga Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka yang seperti ini tidak boleh untuk disolati. Tapi kalau memang dia baru masuk Islam, atau tempat tinggal jauh dari kaum muslimin, tidak mengerti dengan syariat-syariat Islam sehingga dia tidak mengamalkannya, dan dia sudah masuk Islam, maka asalnya dia tetap seorang muslim, tidak mengapa disolati. Wallahu a'lam. So, saya mau tanya tentang Maulid Nabi, apakah itu bid'ah? Tadi malam ada acara memperingati, saya mendengar ceramahnya, ustadznya mengatakan acara ini bukan bid'ah, dan dia mengatakan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memperingati, tapi acara ini hanya bungkus katanya, dalamnya pengajian. Baik, setelah kita jelaskan bahwasanya ini termasuk bid'ah, sedangkan alasan ini hanya bungkus, ini tidak bisa diterima, sebab hakikatnya perayaan itu sendiri adalah maksud sesuai dengan kaidah di dalam syariat. Itu adalah maksud itu sendiri. Sedangkan pengajian yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang ditambahkan padanya, Sebab kalau seorang mengatakan ini cuma bungkus, dalamnya ada pengajian, kalau pengajian yang dia tuju tidak perlu dengan merayakan Maulid Nabi atau meniatkan merayakan Maulid Nabi. Ya. Pengajian itu wajib. Menuntut ilmu wajib kapan saja, tidak harus menunggu setahun sekali saat datang Maulid Nabi. Dan ini termasuk mudaratnya. Kalau pengajian itu nanti diadakan pada Maulid Nabi, maka bisa jadi orang menyangka saat itulah pengajian. Saat yang lain tidak boleh pengajian, atau kurang afdal, atau tidak wajib. Jadi, kita katakan menurut syariat ini sudah maksud dan tujuan, sebab ada niat di situ. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Jadi walaupun pengajian, tapi niatnya sekaligus untuk merayakan Maulid, maka dia sudah masuk pada hakikat amalan itu, karena dia telah meniatkannya. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Baik, maka itu termasuk bid'ah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini berbeda dengan sarana-sarana ibadah seperti yang pernah kita sebutkan, seperti
mic, pengeras suara yang digunakan untuk azan. Tidak diinginkan mic tersebut, tetapi azan yang diinginkan itu hanya sekedar sarana untuk ibadah. Di sisi yang lain, memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ultah beliau, atau bahasa lain Natalan, cuma Natalan untuk Nabi Isa Alaihissalam. Ini adalah bentuk tasyabbuh bin Nasara, bentuk menyerupai amalan orang-orang Nasrani yang merayakan ultah atau Maulid Nabi Isa Alaihissalam. Iya. Kalau lolos dari bid'ah, dia tidak lepas dari tasyabbuh. Apalagi kalau ada di dalamnya ikhtilaf, campur baur antara laki-laki dan wanita, atau bahkan kesyirikan seperti bacaan-bacaan yang ada dalam syair-syair yang biasa dibaca ketika peringatan Maulid. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amam. Ini diantara syair yang biasa dibaca pada peringatan Maulid. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa musibah. Ini kesyirikan jelas. Atau mereka biasa berdiri pada lafaz tertentu karena mereka meyakini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama mereka. Ini juga keyakinan yang bisa mengantarkan kepada syirik dan kekufuran. Dan berbagai macam kemungkaran lainnya. Apakah ada hadis apabila kita mau berkumpul di padang mahsyar kita akan dikelilingi oleh api yang membara? Benar atau tidak, Ustaz? Anda tidak tahu hadisnya. Wallahu a'lam. Tolong diulang dalil tentang ayat perintah dan larangan pertama dalam Al-Quran. Kemarin belum tercatat. Surat Al-Baqarah ayat ke-21 dan 22. Kata perintah dengan menggunakan fi'il amr yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan larangannya pada ayat ke-22. Perintah mentauhidkan Allah dan larangan syirik. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah. Dan ubudu maksudnya adalah wahidullah, tauhidkan Allah di dalam ibadah, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan larangan pertama, "Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Pada akhir ayat yang selanjutnya, ayat ke-22, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal kalian mengetahuinya. Dari Kaswah di Sadahayu Majnang, di kampung saya, kuburan diuruk di atasnya, dibangun masjid. Bolehkah saya sholat di dalamnya? Diuruk sholat. Baik. Kalau itu sudah tidak dianggap kuburan lagi, karena biasanya ini tidak dilakukan, kecuali kalau kuburan itu sudah lama sekali, sehingga tidak nampak lagi sebagai kuburan. Maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Karena yang dikhawatirkan dari hal tersebut adalah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan itu tidak terjadi kecuali karena kuburan itu zahir nampak. Sehingga orang yang beribadah di situ bisa melihat kuburan tersebut atau mengetahui adanya kuburan yang benar-benar masih berbentuk kuburan. Itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi kalau sudah hilang sama sekali bentuk kuburan tersebut, maka tidak mengapa insyaallah taala, sebab hakikat larangan adalah yang sampai dia mengantarkan kepada kesyirikan. Wallahu taala alam. Dari Harun di Sadahayu Majnang, masih dari Majnang ini. Di kampung saya banyak terjadi pernikahan untuk menutupi rasa malu dengan alasan dilegalkan oleh KUA. Bagaimana status pernikahan tersebut? Kalau pernikahan tersebut dilakukan dalam keadaan wanita ini sudah hamil, maka pernikahan itu tidak sah, karena wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Wanita itu tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Maka ini tidak dibenarkan walaupun dilegalkan oleh KUA. Walaupun dilegalkan oleh KUA, dia tidak bisa melegalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah melahirkan, maka harus menikah kembali, harus melakukan akad kembali. Baik. Kalaupun terjadi pernikahan tersebut, maka tidak boleh berhubungan suami istri, karena tidak boleh mencampurkan antara mani yang halal dan yang haram. Wallahu a'lam. Dari Tarim di Sadahayu Majnang. Di kampung saya alhamdulillah makin banyak yang mengikuti manhaj salaf. Tapi banyak juga ustaz yang suka membantah manhaj salaf. Seperti mengatakan kalau kita belajar hadis atau sunnah suka menyalah-nyalahkan orang. Jadi mendingan gak usah belajar hadis, yang penting kita ibadah, terbanyak zikir dan lain-lain. Bagaimana membantah mereka? Orang yang membantah manhaj salaf, hal itu karena pada umumnya orang-orang ini tidak mengetahui hakikat manhaj salaf.
Ini prasangka baik kita kepada mereka. Pada umumnya mereka tidak mengetahui hakikat apa sebenarnya salafi, apa itu manhaj salaf. Kalau mereka mengetahui yang sebenarnya, insyaallah ta'ala, mereka tidak akan berani membantah. Sebab membantah manhaj salaf adalah bentuk kafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah perintahkan untuk mengikuti salaf, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Manhaj salaf itu maksudnya manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan yang lainnya. Sehingga tidak mungkin seorang muslim itu membantah atau mengingkari manhaj atau metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, karena dia telah mengikuti manhaj yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah, seperti yang disebutkan di sini. Suka dia berpendapat kalau orang mempelajari hadis, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memalingkan orang dari ibadah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sufiyah, tarekat tasawuf, menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka memahami agama ini dengan benar, mempelajari hadis dan sunnah adalah ibadah itu sendiri dan termasuk sebesar-besarnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, orang yang tidak mengetahui ilmu, tidak memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau, maka dia tidak akan bisa beribadah dengan benar dan tidak pula berzikir dengan benar. Sehingga kita dapati di dalam amalan-amalan sebagian mereka itu menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam agama ini bukan yang penting ibadah, tetapi ibadah itu harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu tahu bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah. Kalau dia katakan enggak usah belajar hadis, enggak usah belajar sunnah, maka kita katakan bagaimana kalau kita beribadah kalau tidak mengetahui hadis dan sunnah? Dari mana kita mengetahui salat itu ada 5 waktu? Tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Dari mana kita mengetahui salat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam? Dari mana kita mengetahui salat itu berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian tahiyat? Tidak ada di dalam Al-Quran, adanya dalam hadis wa sunnah. Ini bantahannya. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, kecuali harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus mempelajari hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memperbanyak zikir, haruslah zikir yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang terbaik itu bukan yang paling banyak. Dan amalan yang paling Allah cintai bukan amalan yang paling banyak, tetapi yang paling berkualitas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, amalannya yang paling terbaik, bukan yang paling banyak, tetapi yang paling terbaik. Banyak di sini, banyak dari sisi kualitasnya, bukan dari sisi jumlah saja, tetapi yang paling penting dari sisi kualitas, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling terbaik itu adalah yang paling ikhlas dan paling ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tuduhan suka menyalah-nyalahkan orang, tadi sudah kita singgung, bahwasannya hal tersebut terkadang perlu dilakukan kalau memang benar salah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Seperti yang kita contohkan tadi, seorang muslim mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta," sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyalahkan dia, bahkan menyerupakan ucapan tersebut dengan ucapan kesyirikan. "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kamu mau menjadikan aku ini sebagai tandingan bagi Allah? Sebaliknya justru Yahudi mengucapkan kata-kata yang benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Dan dia Yahudi. Yang muslim ini ucapannya salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salahkan. Jadi tujuannya apa? Untuk menasihati. Maka kalau kita dikatakan salah dan itu benar-benar salah, jangan kita menuduh orang tersebut mau menyalah-nyalahkan kita dalam artian mau merendahkan kita. Justru sebaliknya, kita harus berterima kasih kepada saudara kita. Hanya saja sebagaimana telah kita peringatkan, tentunya di dalam menyampaikan haruslah kita sampaikan dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, dan seterusnya.
Dan ini tidak benar, ini pemahaman yang salah. Wallahu ta'ala a'lam. Dari catatan di Sarahayu Majenang, ada seorang ustaz di kampung saya mengatakan, kalau setiap urusan agama yang tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bid'ah atau sesat, bagaimana dengan pembukuan Al-Quran tidak dikatakan bid'ah atau sesat? Ini alhamdulillah telah kita jawab kemarin, bahwasannya pembukuan Al-Quran bukan termasuk kategori bid'ah, tetapi masuk pada kategori al-maslahah al-musalah. Dan dalil akan hal itu, yaitu dalil-dalil yang umum, yakni perintah untuk menjaga Al-Quran. Dan seluruh umat sepakat, Al-Quran ini harus dijaga. Bukankah demikian? Al-Quran harus dijaga. Satu huruf pun tidak boleh ada yang berubah. Ini bukan berarti Allah menjamin, Allah menjaga Al-Quran, lalu kita umat Islam tidak berusaha untuk menjaga Al-Quran. Tapi kewajiban kita lah, melalui umat Islam, Allah menjaga Al-Quran. Dengan adanya para penghafal Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, dan seterusnya. Nah, ketika para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat ini banyak yang meninggal, sementara umat Islam semakin meluas daerahnya, maka tentunya penjagaan Al-Quran lebih dibutuhkan lagi, lebih diperlukan lagi. Maka salah satu bentuknya adalah dengan mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Dan kalau kita katakan ini tidak berdasar dalil, ini berdasar dalil, karena ini merupakan ijma' sahabat, dan ijma' itu dalil. Nabi SAW bersabda, la yajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Kemudian kita katakan ini pengumpulan Al-Quran adalah sarana ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Ibadahnya adalah membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Sedangkan membukukannya itu cuma sekedar sarana agar bisa mempermudah membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Iya, ini pemahaman yang benar sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita. Baik. Kalau seorang memahami demikian lalu tidak mau membid'ahkan, tidak mau mengatakan sesat semua bid'ah, maka itu juga jelas bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat. Kalau seorang mencari-cari alasan untuk membantah atau mengatakan ada bid'ah yang baik, yang tidak sesat, maka dia dengan sengaja mau membantah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Apa ya Ustaz? Tadi Ustaz mengatakan Nabi Isa meninggal dunia, apa tidak keliru? Karena yang anak ketahui beliau masih hidup, hanya diangkat Allah. Ini benar, ini salah ucap. Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia. Yang benar, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit, Dan dalam hadis-hadis yang mutawatir, beliau akan turun di akhir zaman dan beliau kelak akan meninggal sebagaimana meninggalnya anak Adam. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini jazakumullah khair atas koreksinya. Ini salah ucap. Yang benar Nabi Isa alaihissalam belumlah meninggal dunia. Baik. Barangkali kita cukupkan dulu. Mohon maaf masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena waktu kita yang sudah terlalu lama. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.